Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1946 sampai tahun 1948. Semuanya sejauh ini, dan masih di sini. Tunggu dan lihat bagaimana kamu bisa turun dari panggung. Rao Yun sinis. Debu divisi itu lebih merupakan roh yin yang aneh. Dengan penglihatan Guru Kiao, penegasan pasti dapat mengidentifikasi obat palsu. Anda juga bisa mati untuk mendukungnya sekarang. Anak laki-laki itu menyedihkan. Gong Yufeng dan yang lainnya, menyaksikan Jericho Lee mendapat masalah, mengeluarkan bau mulut. Tuan Yo, tolong. Para bos yang membeli pil tentu saja dengan senang hati membiarkan Kiao Dingkang mengidentifikasi pil. Kiao Dingkang jelas tidak melakukan hal yang kurang sebelumnya. Dia mengambil pil Tongtun Yang Yuan dan meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus. Oh. Pil Tongtun Yang Yuan dia bisa mencium berbagai macam pil hanya sekali, yang menunjukkan pencapaian alkimianya. Mengendus selama beberapa detik, dan segera ekspresinya berubah. Ada kejutan di matanya. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib seperti timbangan. Senjata ajaib ini bukanlah senjata sihir tempur, tetapi senjata sihir identifikasi khusus. Kiao Dingkang meletakkan ramuan itu di nampan kecil timbangan, dan kemudian penutup pelindung cahaya menyala di timbangan, dan kemudian warna berbeda muncul di penutup pelindung. 7 warna, apakah ini benar-benar 7 pil? Semua penonton menatap dengan mata besar, beberapa warna muncul di penutup pelindung, yang artinya bahwa pil itu adalah beberapa produk. Wajah Rao Yun menjadi hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Sial. Pasti palsu. Si Chen juga tidak bisa menerima apa yang dilihatnya. Haha, kataku, bagaimana Li Sao bisa menjual obat palsu? Gou Ziki tidak mengalami kecelakaan dan sangat bangga. Kiao Dingkang menatap keseimbangan, dengan tampilan yang sedikit rumit. Penilai ini tidak hanya dapat mengidentifikasi kualitas pil, tetapi juga mengidentifikasi sifat dan kualitas pil di bawah kualitas 9. Mereka segera memusatkan perhatian dan melihat sebuah kolom kecil mengambang di atas nampan di ujung lain timbangan, dengan beberapa angka terukir di atasnya. 999 ya Tuhan. Hampir sempurna. Yang hampir sempurna, bisa mencapai 95% di atas sudah bisa disebut kualitas sempurna. Melawan langit. Suara AC terdengar silih berganti. Bahkan Gou Ziyang, yang mengetahui alkimia Jericho Lee sangat kuat, mengalami kedutan di sudut mulutnya. Nima, ini tidak normal. Gong Yufeng, Rao Yun dan Na Si Chen sudah lama bodoh. Terutama dua yang terakhir, 99 pil berkualitas, mereka tidak bisa memperbaikinya. Tidak. Artinya, ahli alkimia seperti harimau mungkin tidak bisa melakukannya. Apakah orang ini masih manusia? Kiao Dingkang menelan ludahnya dan berseru, ini pertama kalinya saya melihat pil seperti itu. Sempurna. Jadi hasil identifikasinya, apakah ini obat palsu? Gou Ziki bertanya sambil tersenyum. Kiao Dingkang dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, tidak, tidak. Jika itu obat palsu, tidak akan ada pil asli di bagian bawah hari itu. 99% pil bermutu tinggi tidak dapat dibuat dengan alkimia saya. Gouzi Kimianlu mencibir dan menatap Rao Yun dan Si Chen itu, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Li Sao menjual obat palsu? Hehe, berapa banyak obat palsu yang kamu jual? Kedua wajahnya berwarna biru. Bagaimana cara menjualnya? Mereka tidak dapat memurnikan 99,9% pil. Mereka bahkan tidak dapat memurnikan 1 atau 2 pil tingkat rendah, apalagi pil tingkat 7. Lain kali, tolong pikirkan sebelum berbicara. Kata Gou Ziki dengan nada menghina, lalu melihat ke arah bos, jangan dengarkan angin atau hujan, dan jangan melihat keutamaan kedua orang ini. Jika mereka berbicara tanpa hati nurani, apakah Anda mempercayainya? Mereka ingin kamu mati, dan kamu melakukannya. Beberapa bos sedikit malu, ini hanya mengetahui bahwa mereka agak percaya tahayul terhadap Rao Yun dan departemen itu sebenarnya. Mereka jelas memiliki konflik dengan Jericho Lee, jadi wajar jika bingung antara hitam dan putih, tapi mereka tetap percaya pada omong kosong dan hampir meninggalkan pil berkualitas sempurna ini. Untungnya, aku tidak melakukan hal bodoh. Sarkasme semacam ini bisa membuat Si Chen dan Rao Yun marah setengah mati. Apalagi debu departemen itu awalnya berpikiran sempit, dia langsung marah, cukup. Saya sama sekali tidak percaya dia membuat pil ini. Mendengar itu,
Huxan tersenyum dan berkata, betapa bodohnya, kamu dipukuli sampai terburu-buru untuk korup. Mengapa Li Shao tidak bisa membuat alkimia? Apakah kamu tidak melihat daftar master surgawi? Oh, aku lupa. Li Shao sudah lama dikeluarkan dari daftar karena aturannya. Jadi tidak ada catatan berita terbaru tentang Jericho Lee. Selama orang-orang yang sedikit tertinggal dalam berita, mereka mungkin tidak tahu bahwa Dewa Perang adalah Li Tianxi. Selama ini, Jericho Lee mengambil Lord Li sebagai nama kodenya, membunuh Gai Zhouyu dan naik daftar guru surgawi, dan kemudian mengubah namanya menjadi Wu Shen. Tidak ada alkimia, susunan, atau cara lain yang diperlihatkan di depan publik, sehingga semua orang mengira Wu Shen hanyalah seorang pejuang yang kuat. Kemudian, di selatan Sichuan, Jericho Lee menunjukkan susunan, alkimia, pemurnian senjata, dan cara lainnya dengan nama Li Tianxi, tetapi hanya sedikit orang yang dapat menghubungkannya dengan dewa seni bela diri. Wu Shen, Li Tianxi. Mereka adalah orang yang sama. Meskipun pertempuran itu membawa dampak besar bagi dunia seni bela diri, dia dikeluarkan dari daftar master surgawi karena kekuatan aslinya. Begitu sorotan berlalu, kebanyakan orang mulai lupa. Selain itu, identitas Li Tianxi menimbulkan sensasi dan pengaruh yang jauh lebih sedikit dibandingkan identitas Wu Shen, yang hanya lebih kuat di selatan Sichuan. Jadi sekarang, kesan banyak orang terhadap dewa seni bela diri adalah bahwa dia sangat kuat dan bisa melakukan alkimia. Tapi seberapa kuatkah alkimia? Hanya sedikit orang yang punya ide. Secara khusus, Jericho Lee tidak pernah menunjukkan alkimia di depan umum, jadi tidak ada yang tahu. Menurut pendapat kebanyakan orang, seseorang harus menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk berlatih seni bela diri. Mustahil bagi seseorang untuk mencapai prestasi besar dalam bidang arai, pemurnian senjata, alkimia, dan profesi lainnya. Anak laki-laki ini telah masuk dalam daftar guru surgawi. Beberapa orang kaget, beritanya sangat terbelakang sehingga mereka bahkan tidak tahu bahwa Jericho Lee adalah dewa seni bela diri. Dia memenangkan kejuaraan di kompetisi internasional atas nama China. Saya tahu, tapi saya tidak tahu dia bisa membuat alkimia. Beberapa orang mengetahui bahwa Jericho Lee adalah dewa seni bela diri, tetapi mereka tidak mengetahui informasi lebih lanjut, dan mereka tidak mengetahui bahwa Jericho Lee dapat melakukan alkimia. Bukankah pil ini diberikan oleh tuannya? Saya pikir dia adalah murid sekte besar mana, bukan? Yang lain berpikir bahwa Jericho Lee memiliki ahli alkimia di belakangnya, atau sekte yang kuat di belakangnya. Saya tidak percaya dia bisa menyempurnakan pil kelas 7 berkualitas tinggi ini. Saya tidak percaya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Reaksi pertama banyak orang adalah mereka tidak mempercayainya. Bagaimanapun, ini di luar pemahaman mereka. Informasimu sudah ketinggalan zaman. Gouziki mendengarkan komentar di sekitarnya dan berkata dengan nada meremehkan, dengar. Semua pil ini dibuat oleh Li Shao, dan dia juga Li Tianxi. Bab 1947. Kebanyakan orang saling memandang. Saluran informasi setiap orang berbeda, dan reaksi alami mereka juga berbeda. Beberapa orang mengetahui lebih banyak tentang Li Tianxi. Dikatakan bahwa Li Tianxi terkenal di Sichuan Selatan. Mahir dalam susunan, alkimia, dan pemurnian senjata. Namun begitu kata-kata itu keluar, mereka dibantah, apakah kamu omong kosong? Pada saat yang sama. Meskipun pertempuran pertama Yunlan Feng memiliki pengaruh yang besar, hanya 2 murid sekolah Kongtong yang datang berkunjung dan membawa kembali berita tersebut. Jadi dalam dunia seni bela diri, para pejabat tinggi dari departemen utama mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Namun, pusat perhatian telah berlalu selama lebih dari 7 atau 8 bulan, dan kita hampir melupakan apa yang harus kita lupakan. Jika bukan karena kompetisi pencak silat internasional beberapa waktu lalu yang kembali memanas, sebagian orang mungkin tidak akan mengingat kata Dewa Pencak Silat. Wajah Gong Yufeng muram. Bukankah Li Tianxi adalah orang yang merajalela di Sichuan Selatan? Apakah sulit baginya untuk menjadi anak ini? Tampaknya daftar master surgawi mengatakan bahwa Dewa Perang adalah guru surgawi Li, dan mereka sama. Orang. Ada orang lain yang bergumam. Si Chen itu mencibir, Li Tianxi itu benar-benar sangat kuat, alkimia juga sangat menakjubkan, tapi itu bukan kamu. Lahir di Pavilion Wuchen, ia biasanya paling memperhatikan berita di bidang alkimia. Jordan tidak tahu banyak tentang itu. Dia sedang mempelajari alkimia ketika dia punya waktu luang. Dia merasa dia tidak mendengar apa-apa di luar jendela. Dia hanya tahu sedikit tentang perselisihan di luar. Qiao Dingrong ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Sejauh yang saya tahu, Wu Shen dan Li Tianxi sebenarnya adalah orang yang sama.
Shen memang jenius dari Tianzong. Dia pernah menggunakan nama Li Tianxi di selatan Sichuan untuk mencari nafkah dan menguasai alkimia. Keluarga Qiao ingin melakukannya, minta nasihatnya. Apa? Rao Yun menatap Jericho Li. Nak, apakah ramuan ini diberikan kepadamu oleh Li Tianxi? Tidak peduli Gou Ziki Gou Ziyang, atau Zuo Jian, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Jericho Li bahkan memutar matanya. Khayalanmu benar-benar membuat orang tertawa. Tidakkah menurutmu apa yang kamu katakan itu bertentangan? Aku Li Tianxi. Apakah ada masalah? Tampaknya semua orang di keluarga Silau tidak tahu detailnya. Tentu saja situasi ini juga sangat normal. Dalam informasi ini berkembang masyarakat modern, kulit debu divisi itu mendung, kamu bilang kamu Li Tianxi. Bukti apa yang ada? Li Shao sendiri adalah bukti terbesarnya. Balas Gou Ziki, apakah sulit untuk mengakui bahwa orang lain kuat? Ya, itu sangat sulit bagimu. Bagaimanapun, Anda dilahirkan dalam keluarga yang terdiri dari 10 pria, dan hati Anda lebih tinggi dari langit. Saya selalu merasa bahwa saya yang terbaik di dunia dan orang lain adalah sampah. Itu lucu. Hampir setiap keluarga di puncak memiliki kesombongan seperti ini. Ya. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Debu departemen itu mengatupkan giginya. Anda ada hubungannya dengan perusahaan Suanyi. Diperkirakan semua pil itu berasal dari perusahaan Suanyi. Ketika saya menyelidiki latar belakang perusahaan Suanyi, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Perusahaan Suanyi. Tiba-tiba, Jericho Li berani mengeluarkan pil ini, karena ada kekuatan yang kuat di belakang. Sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin tenang turun, mereka akan memahami betapa konyolnya ide-ide mereka, tetapi orang-orang hanya akan mempercayai apa yang ingin mereka percayai, dan mereka akan sangat menolak penolakan bawah sadar, bahkan jika mereka dibunuh, bukan omong kosong untuk mengatakan bahwa mengubah hal itu mudah negara, tapi sulit mengubah sifatnya. Ya. Ayah saya telah memasuki dunia alkemis beberapa tahun yang lalu, dan menjadi seorang alkemis sejati. Anda bilang anak laki-laki ini adalah Li Tianxi. Bisakah dia membandingkannya dengan ayahku? Lelucon yang luar biasa. Dengan seorang pria berusia 20-an. Mimpi debu itu menyeringai. Semua orang juga mengangguk, tetapi mereka yang tidak berurusan dengan Jericho Li menerima rangkaian kata ini dalam sekejap. Terutama Gong Yufeng yang pernah ditanam oleh Jericho Li sebelumnya. Jericho Li hampir tidak tertawa. Dia dapat memahami mengapa orang-orang ini jelas-jelas memiliki sumber daya yang jauh lebih baik daripada orang biasa, tetapi hanya memiliki prestasi yang buruk. Penglihatan. Wawasan orang-orang ini terlalu rendah, dan pemikiran mereka membuat orang tertawa. Di usia berapa, kita masih menggunakan pemikiran terbelakang, akulah dunia, untuk mengukur segala sesuatu. Selama kita punya otak kecil dan menggunakan pemikiran logis untuk menyimpulkan, kita bisa memahami segalanya. Namun, dunia ini bodoh. Kebanyakan orang hanya akan memiliki otak emosional, darah mengalir deras, dan tidak tahu bagaimana menulis beberapa kata pemikiran rasional. Oh, sekelompok idiot. Gou Ziki menggelengkan kepalanya dan menatap Gou Ziyang, kakak kedua, jangan ikuti mereka seperti ini. Gou Ziyang berkata, tidak peduli bagaimana keadaanku, aku tidak akan merasa malu, kan? Saya tidak yakin. Jadi kepala keluarga Gou berikutnya telah memutuskan bahwa itu dia. Gou Ziyang tidak menyangkal hal ini. Dia mengangguk. Kakak keempatnya terlahir dengan tingkat berpikir tinggi yang tidak dimiliki orang lain. Di bawah manajemen Gou Ziki, keluarganya menjadi semakin sejahtera. Zuo Jin juga berkata kepada Zhao Yuhan sambil tersenyum, gadis kecil, ketika kamu mulai berlatih, kamu harus memiliki pola yang besar. Jangan terlalu jahat, kamu tahu. Begitu, kata Zhao Yuhan, yang telah menerima pendidikan tinggi dan memiliki pemikiran yang lebih tinggi daripada para pemula ini. Semua orang bernyanyi serempak, yang membuat sekretaris gila. Dia menatap Jericho Li, katakan. Siapa kamu? Jericho Li menutup telinga. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan Li Tianxi sehingga dia bisa menghasilkan pil berkualitas tinggi. Siapa yang tahu? Tapi aku merasa dia mungkin juga seorang alkemis. Hanya dia. Kurasa tidak. Orang-orang mengobrol dan mulai menebak mengapa Jericho Li bisa mengeluarkan pil kelas 7 berkualitas tinggi itu. Menurutmu apa yang bukan urusanku? Pergilah. Jericho Li sangat bosan dengan orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri ini. Jangan marah, Li Shao. Jangan katakan hal yang sama kepada mereka. Sebelum membeli beberapa bos obat dan, semua wajah kehilangan senyuman. Mereka sedang berbisnis.
Mereka tahu betul bahwa meskipun tidak ada latar belakang, itu sudah cukup baginya untuk menghasilkan begitu banyak pil bermutu tinggi. Mereka hanya perlu menjaga kerjasama yang baik dengan Jericho Lee. Tidak perlu memperhatikan sisanya. Kamu. Debu divisi itu sangat jengkel, tetapi waktu paruh waktu hampir berakhir, bisa membenci cara, kembalilah padamu untuk menetap akun. Kami tidak punya pilihan selain membubarkan diri dan kembali ke posisi masing-masing. Pada lelang tahap kedua, item utama yang akan dilelang adalah beberapa material langka tapi tidak terlalu berharga, alat sihir, dan sebagainya, yang sebagian besar disediakan kepada beberapa pengusaha kaya dan bos yang hadir. Kadang-kadang akan ada beberapa jamu, tapi kebanyakan tidak bagus untuk mata Jericho Lee, tapi biarkan Zhuo Jin menawar. Bab 1948. Akhir dari tahap kedua juga sangat cepat. Lagi pula, semua keluarga dengan modal kecil tidak terlalu tertarik dengan senjata ajaib tingkat rendah semacam ini. Sebagian besar peralatan ini disediakan oleh keluarga Gong. Selama waktu istirahat, beberapa orang masih pergi ke sisi Jericho Lee dan berencana menukar ramuan dengan ramuan. Tidak semua orang peduli dengan identitas Jericho Lee. Mereka hanya ingin pil. Pil tersebut baru akan terjual pada lelang tahap pertama, sehingga para petinggi yang tidak mendapatkan pil tersebut sangat khawatir saat ini. Jericho Lee juga senang melihat keberhasilannya, dengan obat dan untuk banyak Ling Yao. Lagi pula, dia punya banyak stok pil. Sebanyak apapun jenis obat mujarab, dia akan mengumpulkannya sesuai daftar. Ini adalah lelang tahap ketiga dan terakhir. Li Shao, tidak hanya ada bahan obat langka seperti obat ajaib, tapi juga senjata ajaib. Kamu mungkin tidak tertarik dengan senjata ajaib. Pasti kamu tertarik dengan ramuan batu peoni. Gou Ziki mengetahui kesukaan Jericho Lee dengan cukup baik. Jericho Lee mengangguk. Yang dia butuhkan adalah sejenis obat ajaib. Itu tidak hanya bisa digunakan untuk budidaya, tetapi juga untuk alkimia. Bisa juga digunakan untuk menyeduh sejenis anggur obat ajaib. Selanjutnya adalah obat mujarab. Banyak alkemis akan tertarik padanya. Pada saat ini, pembawa acara berkata sambil tersenyum. Akhirnya, ekspresi Jericho Lee meningkat. Dia datang untuk berpartisipasi dalam lelang bahan obat semacam ini. Itu tidak sia-sia. Harga awal Ganoderma Lucidum Millennium ini adalah 50 juta, dan kenaikan harga tidak kurang dari 5 juta setiap kali. Tentu saja, kami juga menerima penukaran barang, tetapi kami memerlukan persetujuan dari pemilik aslinya. Saat suara pembawa acara turun, ledakan suara penawaran segera terdengar di tempat kejadian. 60 juta. 65 juta. Ada aliran harga yang tak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, harganya melonjak hingga 100 juta yuan. Pil kelas 6. Tiba-tiba, ada sedikit panggilan harga di barisan depan. Seluruh pelelangan menjadi sunyi dalam sekejap, dan semua orang melebarkan mata dan melihat ke arah suara tersebut. Udang. 6 pil. Bohong, benar atau tidak? 6 pil untuk 1 milenium Ganoderma Lucidum. Apakah itu terlalu boros? Ya, betapapun buruknya 6 pil itu, harga pasarannya sudah mencapai 2 atau 3 miliar. Pil khusus akan lebih mahal. Betapapun mahalnya Ganoderma Lucidum, harganya akan bertahan 150 juta. Tentang hal itu dan berpikir bahwa orang yang menawar itu bodoh. Kompere juga tampak tertegun sejenak, dan melihat Jericho Lee berteriak, "Tuan ini, apakah Anda ingin menggunakan obat dan kelas 6 untuk menggantinya?" Tentu. Jericho Lee meregangkan pinggangnya dan berkata dengan ringan. "Tolong, pil apa itu?" Pil pembentuk tulang Taiking memiliki efek yang sama dengan pil Shijing Fasui, tetapi tidak sekuat pil Tongtun Yang Yuan, tetapi 5 kali lebih kuat dari pil Shijing Fasui. Jericho Lee berkata dengan lemah. Dia secara khusus menyiapkan pil dalam jumlah besar dengan khasiat yang mirip dengan pil Shijing Huasui sebelumnya, hanya karena pil jenis ini adalah produk yang populer. Apa? Pil lain yang efeknya mirip dengan pil Shijing Huasui. Sial. Berapa banyak pil yang dimiliki orang ini? Orang-orang besar itu memecahkan panci, satu persatu rahangnya terkejut. Tolong tunggu sebentar. Pembawa acara tidak berani mengabaikan, segera meminta orang-orang untuk menanyakan maksud pemilik aslinya. Setelah beberapa saat orang-orang kembali untuk melaporkan berita tersebut, dia berkata sambil tersenyum, "Selamat kepada pria ini, sekarang ramuan ini milikmu." Jelas, pemilik aslinya setuju. Bagaimanapun, pemilik asli setuju, tetapi mereka tidak bisa menekan leher orang dan membiarkan orang menjual barang kepada mereka. Setelah mendapatkan ramuan itu, Jericho Lee langsung melempar botol giok itu,
dan Mei Zizi mengambil ramuan itu, langkah selanjutnya adalah menawar senjata ajaib tingkat rendah. Ini adalah tuan rumah dengan cepat mengirimkan produk lelang baru, yaitu pedang sihir tingkat rendah dengan kekuatan yang baik. Segera setelah harga cadangan dinaikkan, ada banyak orang yang menawar. Senjata ajaib di dunia seni bela diri juga merupakan komoditas panas. Lagi pula, ini adalah salah satu dari sedikit cara untuk meningkatkan efektivitas tempur. Semakin tinggi pencapaian Anda, semakin besar kesenjangan antara kekuatan Anda. Senjata sihir juga dapat menutupi kesenjangan tersebut. Tentu saja, itu seperti senjata roh yang lebih canggih, yang bahkan lebih populer. Sayangnya tidak banyak orang yang mau menggunakan senjata roh biasa kecuali mereka harus melakukannya. Jericho Lee sama sekali tidak tertarik dengan senjata ajaib semacam ini. Dengan miliknya teknik pemurnian senjata saat ini, senjata sihir tingkat menengah dan rendah dapat mengatur beberapa susunan pemurnian senjata secara bersamaan untuk penempaan badge dalam lelang berikutnya. Satu orang membeli semua ramuan itu, yang membuat banyak orang tercengang. Awalnya, salah satu tujuan keluarga Kiao mengadakan lelang semacam ini adalah untuk menyediakan beberapa ramuan obat untuk ditawar oleh para alkemis, untuk mempersiapkan kompetisi alkimia berikutnya. Tapi Jericho Lee baik, satu orang membeli semua ramuan, yang lain bermain dengan wol. Lumayan. Saya punya 40 obat ajaib, sekarang. Hati Jericho Lee gelap dan sejuk. Selama kita memanfaatkan 40 obat efektif ini dengan baik, pasti bisa membantunya melewati tahap awal kelahirannya. Orang ini punya banyak sekali pil. Bahkan orang-orang di keluarga alkemis seperti keluarga Kiao menganggap penyimpanan pil Jericho Lee terlalu banyak, apalagi pil tersebut telah ditangani, dan kualitasnya menakutkan. Atau, mata Kiao Dingkang menoleh, minta dia beberapa pil, lalu tambahkan lelang tambahan. Kiao Dingrong terkejut, itu harus memintanya setuju atau tidak. Kalau aku melihatnya, dia pasti setuju. Selama aturannya ditetapkan untuk menggunakan ramuan atau benih ramuan, dia sama sekali tidak punya alasan untuk tidak setuju. Kiao Dingkang telah lama memperhatikan bahwa Jericho Lee hanya akan menawar ketika ramuan itu muncul di seluruh pelelangan, dan dia mengabaikan yang lainnya. Baiklah, aku akan pergi dan bertanya. Kiao Dingrong mengangguk, lalu mendatangi Jericho Lee, Li Shao. Jericho Lee melambaikan tangannya. Aku tahu niatmu. Aku bisa memberimu ramuan itu, tapi kamu harus menukarnya dengan ramuan yang berharga. Tentu saja, aku tidak mengecualikan beberapa bahan pemurnian yang unggul seperti besi dingin bingling. Bagus. Kiao Dingrong tidak menyangka bahwa dia begitu mudah diajak bicara, dan kemudian dia segera membiarkan orang-orang mengumumkan bahwa pelelangan akan ditambahkan. Ah, masih ada pil yang akan dilelang. Semuanya adalah pil dengan tingkat lebih dari 6, tetapi tidak ada yang kurang dari 5 tingkat. Aku pergi. Bahkan ada 8 jenis pil. Jangan bilang ada 9 jenis pil. Jika ya, apakah kamu mampu membelinya? Para petinggi sangat bersemangat. Beberapa di antaranya membawa banyak uang. Namun, pada lelang tahap pertama, mereka tidak mendapatkan pil yang diinginkan. Sekarang semua orang sangat senang ketika mendengar ada pertunjukan tambahan. Pada saat persiapan, semua orang masih istirahat, sehingga ada orang yang datang. Tuan Li, saya akan meminum semua pil yang Anda punya. Nada suara Zhong Wuyan bersemangat. Secara alami, dia telah mengamati dengan jelas sejak lama. Semua pil yang ditambahkan sementara berasal dari Jericho Lee. Dia melihat lelucon sebelumnya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun.